Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitria. Di sini saya akan menjawab jawaban UAS saya. Pertama, definisi sistem kendali adalah sistem kendali umpan balik dengan acuan masukan atau keluaran yang dihendaki dapat konstan atau berubah secara perlahan dengan berjalannya waktu, dan tugas utamanya adalah menjaga keluaran sebenarnya berada pada nilai yang dihendaki dengan adanya gangguan. Perkembangan pada sistem kendali otomatis adalah pada awal penggunaan teknik pengendalian secara otomatis ini adalah lahir pada pengembangan mekanisme yang mengatur pelampung mulai kira-kira 300 SM sampai 1 Masehi di Yunani, dan kemudian dalam perkembangannya digunakan sistem berumpan balik yang pertama di Eropa pada sistem pengatur suhu dari Cornelis Drebbel pada tahun 1572 sampai 1633 dari Belanda. Denis Papin pada tahun 1647 sampai 1712 adalah yang pertama kali menemukan pengaturan tekanan untuk membangkit uap pada tahun 1681. Dan kemudian pengatur berumpan balik pertama kali yang digunakan di industri adalah bola pengatur dari James Watt yang dikembangkan tahun 1769 untuk mengendalikan mesin uap. Istilah-istilah sistem kendali. Pertama, sistem merupakan kumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dua, proses adalah operasi atau perkembangan alamiah yang berlangsung secara kontinu yang ditandai oleh suatu deretan perubahan kecil yang berurutan dengan cara relatif tetap dan menuju ke suatu hasil atau keadaan akhir tertentu. Plan adalah seperangkat peralatan mungkin hanya terdiri dari beberapa bagian mesin yang bekerja bersama-sama yang digunakan untuk melakukan suatu operasi tertentu. 4. Variabel adalah suatu besaran yang nilainya dapat berubah-ubah. 5. Sistem pengendalian adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan pada sistem fisik dengan mengubah-ubah variabel yang dipilih. 6. Controller adalah komponen dalam sistem pengendalian yang menghasilkan sinyal kontrol. 7. Sistem pengendalian umpan balik adalah sistem yang cenderung mempertahankan suatu hubungan yang telah ditentukan antara keluaran sistem dan masukan acuan dengan membandingkan keduanya dan menggunakannya perbedaannya sebagai sinyal kontrol. 8. Sinyal pengendalian sekuensial adalah sistem yang melakukan beberapa operasi secara otomatis step by step yang bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. 9. Sistem pengendali proses adalah sistem pengendalian otomatis di mana keluarannya adalah sistem variabel seperti temperatur, tekanan, aliran, level cairan, atau pH. 10. Servo mekanik adalah sistem pengendalian umpan balik di mana keluarannya adalah variabel berupa posisi, kecepatan, atau percepatan. 11. Sistem pengendalian loop terbuka adalah suatu sistem pengendalian yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Dan 12. Sistem pengendalian loop tertutup adalah suatu sistem pengendalian di mana sinyal keluaran mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. 2. Perbedaan mendasar antara grafik aliran sinyal dan blok diagram. Grafik aliran sinyal. 1. Grafik aliran sinyal merupakan suatu diagram yang mewakili seperangkat persamaan aljabar linier. 2. Aliran sinyal hanya dalam satu arah. 3. Grafik aliran sinyal menggambarkan aliran sinyal dari suatu titik sebuah sistem ke titik yang lain dan memberikan hubungan antara sinyal-sinyal tersebut. Sedangkan diagram blok, hubungan antara output dan input suatu sistem dapat digambarkan dengan suatu blok yang mengandung fungsi transfer. Diagram blok merupakan standar drawing atau suatu sistem kontrol. Dengan representasi diagram blok, keserupaan berbagai tipe sistem kontrol dapat dipelajari. 3. Skilab adalah perangkat lunak yang dikembangkan untuk komputasi numerik dan visual data. Dibuat oleh peneliti dari India di tahun 90-an, perangkat lunaknya sekarang dikembangkan oleh Skilab perusahaan. Skilab digunakan untuk aplikasi ilmiah dan teknik apapun, dan sistem operasi seperti Windows, Mac OS,
dan Linux. 4. Pada dasarnya, PLC merupakan komputer khusus untuk aplikasi di industri, digunakan untuk memonitor dan mengontrol proses industri untuk menggantikan hardware control dan memiliki bahasa pemrograman sendiri. Contoh penerapan di kehidupan sehari-hari: pertama, mesin cuci; kedua, sistem pengisian tandon otomatis; ketiga, pengering tangan otomatis; keempat, irigasi; kelima, mesin giling; dan keenam, pengontrol lampu lalu lintas. Demikianlah jawaban UAS dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.